Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Taf Channel. Kali ini kita akan melanjutkan review film terbaru, yang tentunya filmnya yang lebih seru dan tentunya lebih menarik. Film ini berjudul The White Tiger. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Balram yang terlahir di keluarga miskin, kemudian menjadi supir sekaligus pelayan pribadi pria kaya, yang akhirnya dia berhasil menjadi orang yang sukses. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar kita bisa terus upload video-video terbaru. Awal film ini terlihat seorang pria berkumis yang sedang bermeditasi. Ternyata dia adalah Balram. Yang setelah itu dia mengirimkan email kepada Perdana Menteri Tiongkok. Di situ Balram menceritakan segalanya tentang kisah hidupnya. Lanjut cerita, dimulailah kisah Balram yang kecil yang hidup di perkampungan India yang miskin, kumuh, dan sengsara. Tapi di sekolah terlihat Balram kecil yang sangat cerdas karena bisa berbahasa Inggris, hingga Pak Guru mengeluarkan foto seorang wanita, yaitu sang sosialis besar. Hingga Pak Guru menjuluki si Balram dengan White Tiger karena kecerdasannya, dan ingin memberikan beasiswa kepada Balram di kota Delhi. Malamnya terlihat seluruh keluarganya tidur bersama, dan hanya Balram yang bangun sedang membaca buku. Esok harinya Balram melihat si Bangau, yaitu tuan tanah penguasa desa, yang datang berkunjung, tapi yang paling ditakutkan adalah si Luwak, anak pertamanya. Di sekolah, Balram dipanggil kakaknya yang bernama Kisan untuk bekerja di kedai teh karena disuruh neneknya. Singkat cerita, bapaknya sakit TBC tapi tidak mendapatkan pengobatan yang baik karena rumah sakitnya yang jauh, dan akhirnya bapaknya meninggal. Waktu pun berlalu, terlihat Balram kecil yang sudah tumbuh dewasa, yang bekerja di tempat biasa, yaitu kedai teh. Tiba-tiba tuan tanah datang lagi ke kampungnya dengan membawa anak bungsunya, yaitu Tuan Ashok. Dia baru pulang dari Amerika. Balram mendapatkan info bahwa Tuan Ashok masih membutuhkan supir pribadi, dan Balram pun tertarik untuk menjadi supir pribadinya. Singkat cerita, Balram pun pergi untuk belajar mengemudi. Setelah belajar mengemudi, Balram pun pergi ke rumah Tuan Ashok. Setelah berhasil meyakinkan Tuan Ashok, dia pun diminta untuk uji kemampuan, hingga Balram pun berhasil diterima menjadi supir pribadinya Tuan Ashok. Tapi Balram masih menjadi supir kedua. Lanjut cerita, Balram dipanggil Tuan Ashok ke kamarnya. Di sana dia bertemu dengan istrinya Tuan Ashok yang bernama Nyonya Pinky. Mereka pun mengobrol hingga Balram disebut kurang wawasan oleh Tuan Ashok. Esoknya sang sosialis datang ke rumah tuannya untuk meminta uang, bahkan hingga mengancam. Tapi itu semua membuat tuannya bingung dan galau. Mereka berdiskusi hingga Nyonya Pinky pun bicara akan pergi ke Delhi dan mengurus masalahnya. Lanjut cerita, Balram pun berhasil menyingkirkan supir pertama. Karena ternyata si Pak Supir adalah seorang Muslim dan tuannya tidak menyukainya. Balram kemudian mengantar Tuan Ashok dan yang lain pergi ke Delhi. Ketika sampai di Delhi, dia melihat tempat di mana para supir berkumpul dan beristirahat.
Esok harinya Balram pergi mengantarkan Tuan Ashok dan kakaknya Siluak untuk menyuap para petinggi, hingga dia mengantarkan Siluak ke stasiun untuk kembali ke rumahnya. Mr. Ashok would be my only master. In Laxmangarh we would have called him the Lamb. Balram pergi membawa Tuan Ashok dan istrinya pergi ke kampungnya di sana. Balram singgah ke rumah neneknya dan neneknya berkata bahwa dia akan dinikahkan. Tapi Balram tidak mau dan belum siap untuk menikah. Karena lelah dengan sikap neneknya, Balram pun pergi meninggalkan keluarganya. Singkat cerita, Balram mengenakan pakaian seorang raja India sambil memegang balon dan kue datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Pinky. Sambil menunggu Tuan Ashok serta istrinya yang sedang berpesta di klub, Balram pun diejek oleh orang-orang. Tak lama kemudian Tuan Ashok dan Nyonya Pinky yang mabuk keluar dari klub dan membangunkan Balram yang tertidur. Di mobil, Balram melihat mereka saling genjot, tapi Tuan Ashok menahan nafsunya karena dipelototi oleh Balram. Di perjalanan, Nyonya Pinky minta untuk menggantikan Balram menyetir. Mereka pun kebut-kebutan dalam keadaan mabuk hingga mereka menabrak seorang gadis di jalanan. Mereka pun pergi meninggalkan anak tersebut. Ketika sampai di hotel, Tuan Ashok yang ketakutan dan bahkan kebingungan hingga Balram yang menenangkannya. Besok paginya Balram dipanggil oleh si Bangau, yaitu bapaknya Tuan Ashok, serta abangnya Siluak. Dengan sikap yang tiba-tiba manis dari Siluak, Balram diminta untuk membaca surat pernyataan. Ternyata di surat tersebut berisi pernyataan bahwa Balram mengaku telah menabrak anak kecil yang ditabrak Nyonya Pinky. Dengan bingung dan mata berkaca-kaca, Balram pun menandatangani surat pernyataan tersebut. Cukup sekian dulu sobat, nantikan part selanjutnya. Balram pun keluar dari ruangan tersebut. Balram terlihat galau dan gelisah. Dia pun keluar dari hotel dan memandang ke arah langit, hingga Balram duduk di semak-semak rumput. Balram pun melanjutkan kegalauannya dengan cara meminum minuman keras. Sambil mabuk-mabukan, Balram pun galau hingga tidak masuk kerja. Sehingga datanglah si pemilik penginapan supir yang menghampiri Balram. Karena melihat Balram yang galau, dia menduga Balram memiliki masalah yang sangat besar. Singkat cerita, besok paginya Balram dipanggil oleh Siluak. Ternyata Balram dipanggil hanya untuk memijit kakinya si Bangau, yaitu bapaknya Tuan Ashok. Hingga Tuan Ashok dan Nyonya Pinky masuk ke dalam ruangan dan melihat Balram yang sedang memijit kakinya si Bangau. Kemudian Tuan Ashok bertanya apakah Balram sudah diberitahu. Hingga akhirnya Nyonya Pinky duduk di sampingnya dan mengatakan sejujurnya bahwa kejadian pada malam itu ketika dia menabrak seorang gadis, tidak ada yang pernah melaporkan. Oleh karena itu, Balram tidak dibutuhkan lagi. Balram pun merasa lemas hingga si Bangau menendang Balram hingga Balram pun terlempar. Nyonya Pinky seketika langsung emosi dan marah kepada si Bangau hingga Nyonya Pinky mencekik lehernya. Tetapi Tuan Ashok dan Siluak segera memisahkannya. Hingga Nyonya Pinky marah-marah dan muak dengan segalanya. Cukup sekian dulu sobat cerita kali ini. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini
agar kita bisa terus upload video-video terbaru dan yang terbaik lainnya. Terima kasih.